Kualitas pakan ini dari jenis daun singkong, odot, sama rumput-rumput liar itu bagus mana untuk kambing, Mas? Kalau dari segi pakan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, semoga sehat dan sukses selalu untuk seluruh peternak Nusantara. Kembali berjumpa di Wayah Angon Channel, teman-teman. Kali ini saya sedang berkunjung ke sebuah peternakan. Apa sih menariknya di peternakan ini? Ikutin terus teman-teman. Terima kasih. Ini guys, contoh pakannya. Contoh pakannya seperti ini. Ini silase. Yang ini belum jadi. Yang ini sudah jadi guys. Nanti kita tanya-tanya langsung kepada sang owner. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas. Nah, ini mau minta izin Mas tanya-tanya seputar peternakan ya. Monggo, Mas. Dengan Mas siapa ini? Dengan Mas Rian. Mas Rian ini desa apa, Mas? Desa Sri Pendowo, Kecamatan Bandar Sri Bawono. Nah, kabupatennya? Kabupaten Lampung Timur, Mas. Lampung Timur, guys. Mas, ini sudah lama ternak kambing. Alhamdulillah udah berjalan sekitar hampir 4 tahunan, bisa lebih Mas itu, Mas. Mulai dari tahun 2018-an, Mas. Sudah ini ya. 17-18 lah. Sudah lama ya. Berarti sudah kenyang pengalaman dong. Alhamdulillah, Mas. Apa namanya? Pengalaman dari naik turunnya itu, Mas. Oh, naik turun gimana maksudnya, Mas? Naik turun itu dari segi rugi, untung gitu, alhamdulillah udah apa namanya? Udah pernah ngalamin gitu, Udah Mas. pernah ngalami. Oh, pernah rugi, Mas. Pernah. Itu rugi itu kenapa masalahnya? Ternak kambing kok bisa rugi? Karena gini, Mas, untuk teman-teman yang di luar sana yang belum masuk ke dunia ternak, ya kan? Saya ngasih apa namanya pengalaman yang pernah tak alamin, Mas. Dulu itu kalau seandainya apa namanya belum tahu ilmunya gimana, apa namanya sistem penggemukan, itu harus itu dulu, Mas. Harus tahu ilmunya dulu kalau sistem penggemukan. Oh gitu. Iya. Oh dulu ini yang sampean bilang rugi ini penggemukan. Di penggemukan, Oh, Mas. gitu, Karena teman-teman. belum punya ilmu dasar, terus dalam skala lumayan ya, Besar. lumayan lah gitu, Mas. Oh. Akhirnya banyak ini, Mas, apa namanya sakit ini tuh belum bisa menanggulangi, akhirnya ruginya di situ, Mas, banyak yang mati, Mas. Oh, kendalanya karena minimnya pengetahuan waktu itu langsung terjun dalam kapasitas yang lumayan banyak. Dulu gitu, Mas. Itu rugi berapa dulu? Kalau dikalkulasi kerugian itu sebenarnya nggak langsung habis banyak gitu. Cuma kan lama kelamaan namanya dari segi kematian tahu sendiri, Mas, per ekor biasanya kan harganya kan 1 juta lebih. Kalau seminggu 1-2 kali itu udah dikalikan berapa itu kan banyak, Mas. Jadi ruginya karena kematian itu tadi. Nah, minimnya pengalaman itu loh, Mas, dulu itu. Lah ngomong-ngomong, Mas, ini supaya bisa nanti menginspirasi para teman-teman kita yang mungkin baru saja mau memulai ternak kambing ya. Ya. Itu penyebab kematian utamanya dari segi apa, Mas, dulu, Mas? Kalau dari pengalaman pribadi saya, Mas, ya, dulu banyak kematiannya itu dari segi pembelian bibit. Oh, salah pembelian bibit. Pembelian bibit gini, Mas, dalam arti kita cari yang murah. Tapi itu kambing sakit gitu. Oh, gitu. Kita belum ada ilmu dasarnya kan. Terus akhirnya kita pelihara 2-3 minggu mengalami kematian. Biasanya gitu, Mas. Oh, kesalahannya dari bibit gitu. Karena tergoda dengan harga murah, nggak tahu kambing ini fit apa enggak dibeli. Iya, Seandainya pun tahu, waktu itu kan belum tahu caranya menangani gimana gitu. Iya. Oh iya, teman-teman, ini Mas Rian pernah rugi ratusan juta, cuman tidak langsung 100 juta secara langsung gitu, enggak, perlahan-lahan, dan kerugiannya karena kematian. Penyebabnya, teman-teman, waktu itu minimnya ilmu. Seiring perjalanan waktu, sampean ini punya ilmu tentang ternak kambing ini dari siapa? Apa berdasarkan pengalaman sendiri apa sharing-sharing, Mas? Yang pertama itu terutama dari pengalaman sendiri, ya kan? Yang kedua kita sharing sama temen yang apa namanya kita anggap udah bisa menangani dalam bidang ternak, lebih senior lah ya. Kita tanya-tanya kalau penyakit ini apa namanya obatnya apa. Oh, kalau gitu. apa namanya sistem pakan seperti ini
itu gimana perkembangannya kan gitu. Oh gitu. Jadi istilah kata malu bertanya tersesat di jalan lah Mas ya. Ya bisa. Jadi gitu guys. Mas Rian ini pernah tersesat mengalami kerugian karena malu bertanya waktu itu Mas. Istilahnya begitu Mas ya. Iya. Istilahnya gitu dulu itu Mas. Jadi ini teman-teman bisa diambil pelajaran. Kalian sebelum menernak kambing sebaiknya ketahui dulu hal-hal yang penting supaya tidak mengalami kerugian seperti Mas Rian ini. Mas, kalau di penggemukan itu sistem pakannya gimana itu Mas? Dulu yang sampai terapkan hingga mengalami kerugian itu Mas. Oh dulu itu kalau sistem yang diterapkan itu kan gini Mas, kita beli bahan dari pasar, ya kan, nyampe di rumah itu kan kita kan apa namanya udah sistemnya pakan ini Mas, apa namanya fermentasi, kadang campur onggo kan gitu toh. Nah itu kan belum suka loh Mas. Nah, akhirnya kebanyakan istilahnya kita kasih onggo kebanyakan juga bisa ngalami kemencretan gitu kan, juga terus apa namanya di fermentasi ini juga belum langsung suka gitu Mas. Oh gitu. Oh jadi dikasih onggo kebanyakan bisa menyebabkan kambing mencret. Iya Mas. Oh berarti harus ada takaran-takaran tertentu ya Mas ya supaya kambing tidak mencret. Iya Mas. Nah, itu gimana itu caranya supaya ngasih makan onggo pada kambing yang sistem penggemukan supaya tidak mencret itu gimana itu Mas? Kita kasih sehari 2 kali aja Mas. Oh 2 kali. Kita campur apa namanya kita campur dedak gitu. Apa istilahnya itu dedak Mas? Bekatul, ada yang bilang bekatul. Bekatul itu Mas. Kita kasih campuran itu supaya biar enggak apa namanya diare itu Mas. Gitu. Itu dedaknya itu dicampurkan ke onggo. Lah onggonya itu dalam keadaan basah apa sudah disimpan supaya kering itu waktu itu? Pas posisi waktu itu kan kita namanya juga minim pengetahuan kan Mas. Dulu itu onggo basah Mas. Nah, terus kalau sekarang kan ada yang onggo yang dipres itu Mas. Oh ya. Airnya sedikit. Gitu. Kita sekarang pakai yang apa namanya kadar airnya sedikit itu Mas. Oh gitu. Tapi kalau pas kasih makan itu tetap dikasih air Mas. Oh ini seperti comboran lah ya. Oh gitu. Jadi sekarang ngasih onggo sudah tidak menyebabkan kambing mencret lah, sudah tahu ilmunya Mas ya. Dari pengalaman itu tadi. Mantap, luar biasa teman-teman. Banyak hal yang bisa didapat dari Mas Rian ini. Mas, jenengan kan masih bujang. Kenapa kok mau ternak kambing? Kan banyak hal lain Mas jadi pilihan. Kenapa Mas? Ya berawal dari dulu kan apa namanya dari segi orang tua dulu kan melihara kambing, tapi kan kapasitasnya nggak sebesar ini. Paling melihara 5 sampai 10 ekor. Ya kan? Terus tak pikir-pikir daripada kerja serabutan terus ini kenapa nggak dikembangin dalam bidang itu? Oh gitu. Kalau kerja sendiri kan lebih enak Mas ya. Jadi bos usaha sendiri Mas ya. Kita jadi bosnya sendiri Mas di apa usaha kita. Tapi ngomong-ngomong Mas, usia jenengan ini masih bujangan apa enggak gengsi nih tiap hari deket kambing? Kan ada yang bilang baunya ini Mas ya, prengus. Ya kan prengus kalau pas posisi di lapangan seperti ini. Tapi kalau ketika udah jadi uang, masa iya sih orang tahu kita apa namanya baunya masih prengus gitu. Enggak tahu. Oh berarti ini Mas ya, memang kalau sudah tahu ilmunya ternak kambing ini hasilnya menjanjikan juga Mas ya. Nah yang saya alamin saat ini alhamdulillah ya lumayan lah. Kalau yang penting itu Mas kuncinya. Yang pertama itu tahu ilmu dasarnya. Ini guys, cowok keren, sangat menginspirasi. Jadi beliau ini pernah jatuh rugi ratusan juta di ternak kambing, tapi tetap menjalankan atau meneruskan usaha ternak kambingnya. Jadi jatuh itu bukan alasan untuk berhenti ya Mas ya? Bukan Mas. Kalau jatuh itu kalau istilahnya kita orang berjalan sekali jatuh udah diem di tempat kita mana bisa terus jalan lagi kan? Artinya kita cari penyebab jatuhnya itu diambil pelajarannya Mas ya? Kita tuh apa namanya kalau dari segi apapun lah Mas. Kalau kita sekalian jatuh kalau udah berhenti di situ ya udah kita diem di tempat kan gitu loh. Makanya yang alamin ini jadi pelajaran lah yang kemarin kesalahannya di apa. Sistem yang diterapkan itu seperti apa kan? Jadi bisa dipastikan kegagalan itu berawal dari
ketidakmampuan saat itu untuk ternak kambing karena memang sangat minim ilmu. Ya, Mas. Dan setelah mengalami kerugian seiring berjalannya waktu kan tentu akan mempelajari, menggali ilmunya untuk selanjutnya diterapkan pada peternakan yang sekarang Mas ya. Iya. Wih, mantap guys. Ini kalau pakan sendiri ini apa nih Mas? Ini pakan kemarin kan apa namanya musim jagung ya Mas ya. Musim jagung kok masih hijau-hijau apa daunnya itu. Tak apa namanya ambil bawa pulang campur daun singkong. Dibikin silase kan ini? Bikin silase. Oh ini daun jagung dibikin silase campur daun singkong bisa juga. Alhamdulillah ya Mas. Ini Mas dari segi makannya juga rakus juga kan Mas. Tapi ini daun jagung yang muda apa yang sudah apa itu Mas? Istilahnya menguning agak tua atau sembretan kalau bahasa Jawanya. Apa yang seperti itu? Ya udah agak menguning itu Mas. Oh berarti sembretan ya? Heeh. Oh bisa juga ternyata teman-teman. Di kandang Mas Rian ini silase bukan khusus daun singkong tapi dicampur dengan daun jagung. Ini anu Mas, kalau bikin silase seperti ini di ini Mas. Digiling dulu apa sekedar dipakai alat manual dicacah gitu Mas? Itu digiling Mas. Oh digiling ya? Digiling teman-teman. Kalau silase seperti ini bertahan berapa lama sih Mas? Yang penting kita tempatnya itu jangan sampai bocor Mas. Kita kan pakai di plastik. Plastiknya itu kalau bisa jangan sampai bocor. Bocor itu kan ada udara yang masuk, bikin gagal silase. Oh gitu. Kalau kita taruh di plastik yang benar-benar terjaga rapatnya, artinya tidak ada udara masuk. Ini silase ini bisa bertahan berapa bulan ini Mas? Bisa sampai setengah tahun juga bisa Mas. Soalnya udah pernah ngalamin ya Mas ya. Kayak gini itu ditaruh di plastik yang nggak bocor, sampai setengah tahun itu kuat Mas. Oh gitu ya. Lah ini apa nggak pernah dikasih pakan hijau-hijauan Mas? Ya Kak dikasih paling ya cuma campuran lah. Oh sekedarnya aja. Tapi prioritasnya memang silase. Silase sama onggo itu Mas. Oh silase sama onggo. Tapi tiap hari dikasih hijauan juga. Kasih sedikit Mas. Oh sedikit. Cuma apa namanya istilahnya ya buat tambah nutrisinya. Oh gitu. Ini kalau yang sebelah sini nih kambing-kambing ini indukan teman rata-rata Mas. Ini indukan Mas. Rata-rata ini indukan buat sistem breeding. Oh buat sistem breeding. Halus-halus Mas. Ini gimana nih supaya kambing bisa halus-halus seperti ini? Apa Mas resepnya Mas? Resepnya yaitu Mas, kita tuh apa namanya kita pelajarin kita kan apa namanya kegagalan yang kemarin itu apa, kita apa namanya cari kesalahannya, terus ini yang penting banyakin minum Mas. Banyakin minum? Minum setiap hari dikasih minum? Dikasih paling ya dikasih 1 ember itu kan buat berapa gitu kan. 1 ember ini teman-teman. Nah itu untuk berapa kambing biasanya Mas Rian? Kalau biasanya tuh kasih 3 sampai 4 ekor kambing. Oh 4 ekor kambing. Itu airnya air tawar biasa apa ada campurannya Mas? Kasih garam aja Mas. Oh kasih garam cukup? Nggak ada campuran gula merah nggak ada ya? Nggak ada Mas. Oh ya teman-teman ternyata ngasih minum air itu penting karena dengan begitu kambingnya bisa menjadi seperti ini. Selain tentunya ketersediaan pakan, menjamin pakannya. Jadi kambing ini tidak boleh kurang pakan Mas ya. Teratur lah Mas. Mas kalau terlalu banyak dikasih silase seperti ini, gimana kalau untuk kambing-kambing betina ini Mas? Kira-kira mengganggu nggak Mas artinya untuk kandungan si kambing ini Mas? Alhamdulillah yang saya alami di kandang sini Mas nggak mengganggu sih Mas. Nggak mengganggu ya? Tapi gini Mas, kita kan punya jam pakannya gitu kan Mas. Kita kalau pagi kasih jam 6 sampai jam 7 kan. Terus kalau siang kita kasih makan siang hari gitu kan. Setengah hari kalau sore itu jam 4 sampai jam 5. Jadi itu teratur terus Mas. Oh teratur jamnya harus ini konsisten ya? Iya, Lah untuk hijauannya ngasihnya jam berapa itu? biasanya siang Mas. Siang. Oh jadi pagi dan sore itu khusus silase. Kadang dikasih onggo. Kadang dikasih onggo. Kalau siang hari Kasih hijauan. Hijauannya apa sampean biasanya? Biasanya itu rumput, kadang ya apa namanya odot itu Mas. Oh odot. Mas ngomong-ngomong kalau menurut Mas Rian ini kualitas pakan ini dari jenis daun singkong, odot sama rumput-rumput liar itu bagus mana untuk
kambing Mas? Kalau dari segi pakan itu yang bagus itu di odot Mas. Odot malah ya. Kenapa Mas kok seperti itu Mas? Karena gimana ya, kalau odot itu kan ada kadar airnya gitu Mas. Mm-mm. Istilahnya kita kalau nggak kasih air gitu kan, nggak kasih minum gitu kan, dia udah makan dari itu kan Kadarnya airnya cukup. Kadar airnya cukup gitu. Cara ngasih makannya gimana kalau Mas Rian yang udah dijalani kalau odot itu? Apa utuh seperti itu apa perlu dicacah dulu Mas? Kalau biasanya kadang dicacah, kadang ya juga cuma dikasih gitu aja. Oh gitu aja ya. Masalahnya kalau dicacah itu mungkin lebih lembut, lebih mudah dimakan Mas ya. Yang terutama itu nggak berantakan, jatuh-jatuh ke bawah. Oh semua, gitu. Mas. Oh jadi gitu guys. Kalau apa namanya pas posisi panjang itu langsung dikasih biasanya jatuh ke bawah. Berarti lebih sering dicacah juga Mas ya. Kalaupun nggak dicacah itu karena mungkin waktunya. Kalau pas waktunya nggak ini. Nggak bisa bagi waktu, ada kepentingan lain teman-teman. Ini semuanya di kandang ini ada berapa ekor ini Mas? Ini kalau di sini sekitar yang barisan di sini sekitar 18, tapi yang sebagian masih dikawinkan Mas. Oh yang sana ini 18. Lah ini bakalan ini apa hasil peranakan sendiri nih? Hasil peranakan sendiri yang indukannya udah dikawinkan. Oh. Taruh sebelah sana. Ini umur berapa bulan Mas seperti ini? Ini umur sekitar 3 bulanan Mas. 3 bulan. Ini betina apa jantan? Ini jantan Mas. Jantan ya, hasil peranakan sendiri teman-teman. Jadi di sini Mas Rian ini breeding ya Mas ya. Setelah dulu pernah merugi banyak ratusan juta di sisi patening penggemukan. Ini kalau misalkan dijual segini nih sekarang pasarannya berapa Mas? Biasanya kalau pasarannya harga segini biasanya 1 juta udah laku Mas. 1 juta ya, 1 jutaan ya. 1 juta udah laku. Kambing ini Mas, kambing ini dalam setahun itu bisa beranak berapa kali Mas? Biasanya itu kalau tergantung indukan Mas. Kalau indukannya itu istilahnya apa ya? Kalau bahasa Jawanya genjah itu Mas. Ya. Genjah. Biasanya setahun 2 kali. Setahun bisa 2 kali. Tapi kalau yang apa namanya jenisnya model PE atau itu kan biasanya satu tahun. Oh gitu. Biasanya 2 kali. Kalau genjah itu penjelasannya sendiri seperti apa maksudnya genjah itu Mas? Genjah itu gimana ya Mas ya? Habis apa namanya, kan ini kan masih umur 3 bulan, 3 bulanan. Indukannya udah minta kawin lagi. Oh Mas. gitu, udah birahi lagi. Gitu. Jadi genjah itu seperti itu teman-teman, ternyata penjelasannya. Jadi anaknya ini, peranakannya ini belum waktunya disape, tapi ibunya sudah birahi lagi, dikawinkan, hamil lagi, bunting lagi. Oh seperti itu. Ini Mas, kambing yang di kandang ini dari jenis apa aja nih Mas? Kebanyakan Rambon Mas. Oh Rambon ya? Oh ini Rambon semua. Kenapa milih Rambon Mas? Enggak yang lain Mas? Karena lebih enak Mas, apa namanya, perawatannya itu lebih enak. Terus dari segi harga penjualannya itu lebih mudah. Lebih mudah utama itu. Oh gitu. Jadi kalau ini karena lebih untuk yang harga ekonomis lah istilahnya gitu Mas ya. Ini kalau dihitung Mas selama 4 tahun setelah merugi ratusan juta itu. Nah hingga sekarang ini kira-kira kerugian itu sudah tertutup apa belum, apa malah sudah untung plus dari kerugian itu Mas? Kalau hitung-hitungan dari kerugian yang dialamin dulu, alhamdulillah udah mengalami apa namanya laba, udah ketutup gitu kan, udah baru mulai ini Mas, baru mulai mendapatkan keuntungan gitu. Jadi rugi dari kambing ditutup lagi dari hasil kambing itu Mas ya? Dari hasil kambing ini juga lagi. Berarti ini sekarang istilahnya tinggal untungnya aja Mas ya? Alhamdulillah sekarang udah mulai apa namanya ngalamin keuntungannya. Oh gitu, wah mantap teman-teman. Jadi Mas Rian ini pemuda tangguh ini. Sudah pernah rugi ratusan juta tapi nggak berhenti, malah semakin penasaran menggali ilmunya untuk selanjutnya meneruskan peternakan. Jadi ini mantap guys, rugi di kambing, cari untungnya di kambing lagi untuk menutup itu. Jadi waktu itu apa penyebabnya sehingga rugi dipelajari untuk selanjutnya berhati-hati. Berarti ini Mas ya, karena udah berpengalaman dari kerugian waktu itu, sekarang ini nggak ada kendala apa Mas ya? Ya alhamdulillah, paling kendala kalau pas lagi pilek gitu, sekarang udah tahu obatnya, batuk itu udah tahu obatnya, biasanya gitu toh. Yang
yang apa namanya yang dulu-dulu kan karena belum ada pengalaman, jadi yang ruginya di situ Mas. Dari segi perawatan, terus pakan itu juga kan gitu. Dan batuk pilek itu lazim sekali dialami oleh para peternak ya, istilahnya kambingnya sering mengalami seperti itu Mas ya. Iya. Mas, kalau batuk dan pilek ini menurut Mas Rian ini sebenarnya penyebabnya apa toh? Biasanya itu faktor cuaca Mas. Oh, cuaca. Oh, ini peralihan dari musim panas ke penghujan gitu. Iya, biasanya gitu Mas. Jadi cuaca dingin ekstrim itu bisa menyebabkan kambing batuk dan pilek. Pengaruhnya itu. Lah kalau penanganannya sendiri Mas, kalau kambing ini sudah terserang batuk dan pilek itu gimana Mas? Kalau itu biasanya disuntik sama apa itu Mas, lupa saya obatnya itu Mas. Ada suntikan. Pakai suntikan Mas. Itu khusus untuk hewan ya. Jadi itu kalau batuk dan pilek langsung disuntik itu sembuh. Ya nunggu beberapa saat lah, nggak Oh, langsung sembuh. iya artinya kemungkinan besarnya sembuh lah Mas ya. Kemungkinan besarnya sembuh. Mantap, mantap, mantap. Teman-teman ini luar biasa. Kali ini kita dapat pembelajaran yang sangat mantap. Nah, ini Mas Rian ini sangat menginspirasi, masih bujang tapi mau ternak kambing. Soalnya walaupun dibilang perengus bau kambing, kalau jadi uang tetap wangi Mas ya. Menginspirasi sekali. Terima kasih Mas Rian ya. Iya, Mas. Semoga ternak kambingnya semakin berkembang biak amin. makin banyak dan Mas Rian cepat apa itu? Cepat ketemu jodoh. Oke teman-teman, sampai di sini saja dulu video saya kali ini bersama Mas Rian, seorang pemuda yang sangat menginspirasi karena sejak awal itu mau beternak kambing bujangan teman-teman, terinspirasi karena bapaknya dulu nenak kambing, jadi sudah termotivasi sejak kecil. Ketika sudah besar beliau ini menerapkan, mempraktekkan ternak kambing sistem penggemukan, namun pernah rugi juga ratusan juta dan bangkit lagi sekarang berganti menjadi posisi breeding. Semoga ini bermanfaat. Dukung terus channel ini supaya berkembang lebih baik lagi. Semoga sehat dan sukses selalu untuk seluruh ternak Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.